Pemirsa, olahraga sebaiknya tetap dilakukan secara rutin, terlepas dari kondisi medis yang dialami, termasuk asma. Agar tetap aman dan memberikan efek yang optimal, ada beberapa jenis olahraga yang bisa dilakukan oleh penderita asma. Pertama, jalan kaki. Penelitian menunjukkan bahwa jalan kaki 3 kali seminggu selama 12 minggu mampu mengendalikan asma dan meningkatkan kebugaran tubuh tanpa memicu gejala asma. Kedua, yoga. Menurut sebuah penelitian, yoga hatha 2,5 jam per minggu selama 10 minggu mampu membantu meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi risiko kekambuhan gejala pada penderita penyakit asma. Ketiga, bersepeda. Perlu diketahui bahwa bersepeda santai tidak memicu munculnya asma. Namun beda halnya jika Anda mengayuh sepeda dengan kecepatan 30 km per jam atau bersepeda di medan yang sulit seperti pegunungan. Keempat, berenang. Olahraga ini membangun otot-otot yang digunakan untuk bernapas serta membuat paru-paru mendapatkan banyak udara hangat dan lembab. Namun tidak disarankan untuk berenang terlalu lama atau terlalu sering karena klorin pada kolam diduga dapat memicu serangan asma. 5. Olahraga yang menggunakan raket. Jenis olahraga dengan raket yang baik untuk asma adalah tenis, squash, bulu tangkis, dan baseball. Keenam, lari. Jenis olahraga lainnya adalah lari jarak pendek. Jenis olahraga ini diketahui tidak memicu serangan asma. Terakhir, voli. Voli tidak memerlukan terlalu banyak berlari dan ada pemain lain yang turut membantu permainan. Bahkan gerakan memukul bola dalam voli tidak melibatkan terlalu banyak gerakan. Ya pemirsa, kembali di Hidup Sehat dan kita akan coba bahas ramuan-ramuan herbal. Tadi ada fakta dari yang kita baca di netizen, ini dari pemirsa. Ini tadi bertanya apakah ular, daging ular, kemudian daging unta. Ini tapi menurut dokter itu belum ada penelitiannya dok ya. Jadi langsung saja yang sudah ada penelitiannya, nih di depan kita nih sudah ada ramuan-ramuan herbal. Baik. Tadi yang sudah fakta adalah jahe dan juga serai. Pembuatannya gimana nih dok? Kita mulai demo ya. Ini ya, Oke. Mbak Celia ya. Oke. Ini kita nyalain kompor. Gitu Direbus ya. gitu ya dok? Iya direbus, biasa. Konsep kita adalah ngerebus ya. Dalam istilah farmasinya dekoksi ya. Oh, dekoksi. Kita pakai yang paling sederhana adalah jahe. Jahe ini kita gunakan kurang lebih sekitar 1 sampai 2 ibu jari. Ini 1 jahe. sampai 2 kurang ibu lebih jari. sekitar 5 gram. Oke, 5 gram. Gitu ya. Kita Nanti taruh di resepnya sini. juga akan kita tampilkan ya pemirsa. Nanti bisa Anda catat atau di capture untuk ini ya, nanti diterapin di rumah. Betul, ini serai. Serai ya? Ya, serai ini kita pakai kurang lebih sekitar 1 atau 2 batang. 1 atau 2 Gitu batang. ya. Harus yang muda atau gimana? Enggak harus muda, nggak harus tua. Yang penting batang serai yang dipakai untuk masak. Oke. Gitu ya. Ini direbus dengan 500 mili air, direbus menjadi kurang lebih jadi 250 mili. Jadi separuhnya. Oke, gitu separuhnya. Terus yang paling utama dalam pengobatan asma itu adalah yang Nigella sativa. Atau habatus sauda atau jintan hitam. Jintan hitam. Nah, ini nih obat utamanya. Karena ada kandungan yang namanya timoquinone atau nigelon, zat aktifnya, yang memiliki efek bronkodilator. Melebarkan bronkus, jadi akan melogakan pernapasan. Oh, jadi nafasnya jauh lebih lega gitu ya dok? Ditambah lagi dia memiliki efek antihistamin. Antihistamin tuh? Antihistamin itu anti peradangan atau pencetus yang menyebabkan timbulnya asma. Jadi mengurangi peradangan atau antiinflamasi, antihistamin dan bersifat bronkodilator. Oke, jadi manfaatnya banyak ya dok ya? Biasa. Bukan hanya untuk asma, tapi juga tadi ada anti-inflamasinya, anti-peradangan. Meningkatkan imun sistem juga. Habatus sauda ini. Ini atau jintan hitam ya dok ya? Kita familiarnya sama jintan hitam nih ya. Ditambah lagi dengan jahe dan serai. Oke, jadi bisa diminum bersama. Dikombinasi nggak masalah. Gitu ya. Kalau dosisnya tadi 3 kali 2 kapsul kalau bentuk kapsul. Atau 50 sampai 100 mg per kilogram berat badan. Penelitiannya seperti itu. Tapi kalau praktisnya pakai kapsulnya 3 kali 2 kapsul. Oh berarti minumnya minum kapsul kayak minum obat gitu ya ya dok? Betul. Kalau diseduh nggak bisa? Bisa, tapi yang standarnya tadi 50 sampai 100 mg per kilogram berat badan. Tinggal dihitung aja berat badannya berapa. Ya. Tapi ini berarti mampu untuk mengatasi gejala saja kah atau yang sudah terkena asma pun biasanya bisa, dicegah dengan ini pun juga bisa. Jadi hebatnya herbal itu tidak hanya aspek kuratif tapi juga preventif dan rehabilitatif. Bisa mencegah juga di maintenance. Nanti kalau maintenance-nya sudah tidak muncul lagi bisa dikonsumsi 2 kali 1 kapsul. Nah, ditambah dengan jahe ini. Jahe ini juga membantu melonggarkan pernapasan. Ya, melegakan pernapasan, ditambah lagi serai. Serai ini juga ternyata juga memiliki efek anti peradangan atau antiinflamasi. Jadi double inflamasi dan melegakan pernapasan. Betul. Dokter, ini kalau misalnya sudah terjadi, sudah lagi kambuh nih asmanya, itu biasanya kalau minum
minum jahe maupun jintan hitam ini butuh waktu berapa lama sih, Dok? Jadi biasa begini, kalau pada serangan yang sifatnya akut, maka kita harus ke aspek medis dulu. Harus segeralah pakai nebulizer dan sebagainya. Karena itu emergency. Gitu ya. Tapi ini bisa dipakai juga untuk pemeliharaan. Atau serangan yang tidak terlalu berat, itu bisa dipakai penggunaan obat herbal ini. Tahan dulu ya, Dok ya. Boleh. Dokter tahan dulu nih, sepertinya penjelasannya panjang tapi saat ini sudah ada yang mau konsultasi. Halo, dengan siapa, di mana? Waduh, putus, Dok. Coba dilanjutkan lagi, tadi itu ada... Jadi kalau kondisi emergensi, misalnya status asmatikus, itu harus ke medis. Harus kebawa ke UGD dulu lah, nggak bisa. Tapi kalau serangan asma ringan, ya kan. Seperti apa, Dok? Ya tidak terlalu sesak banget, tapi sesek gitu. Itu bisa menggunakan ramuan-ramuan herbal. Atau untuk maintenance, kita bisa gunakan ramuan herbal. Jadi ramuan herbal ini tidak untuk kasus-kasus yang sifatnya emergensi. Kalau emergensi, aspek medis ini cukup penting. Gitu ya. Dokter, di depan saya kan tadi kita sudah bahas ada jintan hitam, kita juga sudah bahas mengenai jahe dan juga serai. Namun di depan saya ini ada satu ramuan lagi nih, Dok. Ini ada sambiloto. Ini fakta atau mitos, Dok? Kalau sambiloto ini mampu juga mengatasi gejala asma? Iya, fakta. Tapi jangan dijawab dulu penjelasannya, Dok. Usai jeda kami akan bahas penjelasannya untuk Anda pemirsa.